Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Baik, kita akan membahas saat ini gaya hidup mengucap syukur. Kesiapan gereja di akhir zaman saudara. Kita bukan hanya ada di akhir zaman, tapi kita ada di bagian terakhir akhir zaman. Alkitab bilang akan ada perang di mana-mana, akan ada gempa bumi, bahkan akan ada pemberitaan firman di mana-mana. Biasanya hanya terkurung di 4 dinding ruangan. Hari ini masih ada pintu gedung gereja tertutup, saudara. Tapi hari-hari ini juga Injil ada di udara, ada di website, ada di YouTube. Kalau saudara berkata kita beriman, saya mau sampaikan iman itu bukan sarana mengatur Tuhan. Iman itu penyerahan diri kepada Allah. Kita harus sungguh-sungguh bertobat dan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ada ketulusan dalam hidup kita, dalam hati kita, tidak munafik saudara, tidak gila hormat, bukan menjadi orang yang selalu maunya dianggap penting. Seharusnya saat ini kita membenahi diri kita. Bapak Ibu sekalian atau saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di Yesaya 38 ayat 18 sampai 19. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak dapat menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudara, kata hidup di Yesaya 38 ayat 19 adalah kata hay, H-A-Y, bahasa Ibrani, artinya satu orang yang bernafas, dua orang yang kuat saudara. Artinya selama kita, saya dan saudara hidup, kita sebenarnya mampu untuk bersyukur. Karena apa? Kita telah diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bersyukur saudara. Hati yang mengucap syukur tidak hanya berbicara saja saudaraku, tetapi juga sikap hati kita saat menghadapi masalah itu penting. Banyak orang sudah tidak bisa bersyukur saat ini karena melihat kehidupan sekitarnya. Ketahuilah yang dapat mengucap syukur sekali lagi hanyalah orang yang hidup. Setiap orang yang tidak mengucap syukur, yang tidak dapat mengucap syukur, dia adalah orang yang menolak tatanya Tuhan bekerja atas dirinya saudara. Orang yang mempunyai hati mengucap syukur adalah orang yang rendah hati. Dibutuhkan pengalaman penginsyapan. Tidak mungkin seseorang mencapai kerendahan hati yang sesungguhnya, kerendahan hati yang sejati, kerendahan hati yang seutuhnya sebelum mengalami penginsyapan mengenai peran Tuhan dalam kehidupannya. Seorang yang rendah hati saudara akan sangat memiliki ketergantungan akan Tuhan. Apa kata Alkitab tentang masalah? Untuk dapat mengatasi masalah kita harus mengubah pola pikir dan tindakan kita. Karena pada umumnya saudara, masalah timbul karena pola pikir dan tindakan kita yang salah. Ujian dan pencobaan. Ujian datang bergantung pada perjanjian yang kita miliki. Karena tujuan ujian ialah untuk meneguhkan perjanjian. Ujian datang untuk menguji apakah kebenaran ada di dalam saya dan saudara. Apakah kita mampu menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Betapa sukarnya melihat saudara dan mengetahui keadaan hati kita tanpa terang pengisapan Roh Kudus. Sama sukarnya saat kita mencoba melihat sesuatu dalam kegelapan saudara. Kata bersyukur berasal dari kata yada, Y-A-D. Arti kata yada saudara, pertama confess, pernyataan sebenarnya Kristus untuk saya dan saudara. Contoh, ketika saya sakit atau saudara sakit, memerlukan kesembuhan, walau kita belum terima kesembuhan, harus bersyukur. Kita harus bersyukur sebagai ungkapan menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ini adalah sebuah kesadaran saudara akan seperti apa Tuhan yang kita sembah. Dua, bersyukur itu seperti dua mata uang. Sisi pertama confess, sisi kedua give thanks. Bersyukur terjadi di dua keadaan saudara. Satu, bersyukur saat telah menerima berkat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dua, bersyukur saat belum menerima doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Tidak mengucap syukur bukan hanya menyerang pikiran tapi hati. Banyak orang saudara yang terluka hatinya karena tidak tahu bagaimana mengucap syukur saat keadaan kurang baik. Orang yang mempunyai hati mengucap syukur, dia adalah orang yang berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, saudara, bukan sekedar titik awal dalam kehidupan kita, dialah sumber kehidupan. Semakin berat tekanan hidup kita, semakin besar kerinduan Tuhan untuk berbicara dengan kita dan memberkati kita. Haleluya. Orang yang mengucap syukur adalah seseorang yang berani berkorban. Seorang pemberi yang hebat belum tentu adalah orang yang hebat dalam berkorban. Namun orang yang hebat dalam berkorban, ia pasti seorang pemberi yang hebat.
Saya mau sampaikan buat saudara semua, sebenarnya kekayaan adalah modal yang Tuhan berikan untuk memampukan seseorang dapat menjadi saluran berkat. Karena Tuhan pastikan itu. Waktu Tuhan berkati saya, Tuhan pastikan untuk saya atau saudara menjadi berkat buat orang lain. Jika kita berkorban tetapi diri sendiri tidak merasa rugi, maka hal tersebut bukanlah pengorbanan. Di dalam pengorbanan harus ada kontra benefit, saudara. Definisi pengorbanan: 1, mendahulukan orang lain dengan menyerahkan apa yang kita butuhkan. 2, mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Bukan hanya kebutuhan kita saja yang penting. 3, keterlibatan hati, pikiran, emosi untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan tapi hal tersebut harus dilakukan. 4, merelakan hak kita untuk diberikan juga buat orang lain. Alasan saya dan saudara bersyukur, ketahuilah apapun yang ada di bawah langit ada masanya atau musimnya, dan ada maksudnya dan ada tujuannya. Pengkhotbah 3 ayat 1, musim itu tak menetap, selalu berubah-ubah, saudara. Bersyukurlah, saya mau sampaikan buat kita semua, karena Tuhan tidak akan buat saudara dan saya dari awal, dari kita lahir mungkin sampai akhir hidup kita, yaitu apa? Sedih terus. Ada 28 pergantian musim dalam hidup manusia. Saya akan bacakan di Pengkhotbah 3. Mulai dari ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Tujuan dari kata bahasa Ibrani Hapes, H-A-P-P-S, artinya tujuan. 2, pembelajaran yang berharga atau bernilai. Dalam tujuan ada pembelajaran yang berharga, saudara, atau bernilai. Jika kita mau terus belajar sesuatu yang berharga atau bernilai, saya mau sampaikan, kita akan jadi pribadi yang dewasa, pribadi yang kaya akan hikmat. Respeklah pada musim yang menyenangkan dan pada musim yang tidak menyenangkan, kita tetap respek. Orang yang mengucap syukur, saudara, akan melihat pintu mukjizat terbuka. Mengucap syukur di saat situasi menyakitkan, saudara, tidak mudah. Tapi kekuatan, kemampuan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kesembuhan adalah mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, Tuhan kita akan bertindak. Kalau kita mengeluh, sama saja kita menyuruh Tuhan turun dari tatanya. Yesaya 38 ayat 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Mengucap syukur tidak akan pernah terpisah dari kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, mengucap syukur, saudara, tidak akan pernah terpisah dari kesetiaan Tuhan. Setia dalam bahasa Ibrani adalah emet, E-M-E-D, yang artinya satu, stabil. Tuhan, saya mau sampaikan buat saudara semua, bergerak bukan berdasarkan mood. Yang bergerak berdasarkan mood seringkali kita manusia. Tuhan bergerak bukan berdasarkan mood, tapi berdasarkan rancangannya, tujuannya, kehendaknya. Yang kedua, pasti. Setia dalam bahasa Ibrani adalah emet. Yang kedua, pasti. Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Maka tidak sia-sialah kita percaya kepada Kristus. 3, dapat dipercaya atau diandalkan, saudara. Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat dipercaya atau diandalkan Tuhan, haleluya. Luar biasa. Yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan penolong Elohim. Untuk itu sebagai penutup saya sampaikan, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yakinlah Tuhan kita akan membawa kita kepada pencapaian yang satu, kepada pencapaian yang lain. Glory to glory. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.